nyawa saya yang beri Pak Arif. Tanpa Pak Arif tidak ada saya hari ini. Pak Arif tuh orangnya tidak banyak berbicara, tapi orangnya sangat peduli dan perhatian, dan banyak hal yang akhirnya kita tidak bisa menyembunyikan dari beliau karena orangnya sangat peka. Jadi kalaupun kita merasa sedih atau marah dan lain sebagainya, beliau sudah tahu duluan. Pak Arif itu mungkin beda kalau sama anak cowok dengan anak cewek akan beda. Kalau saya sejak kecil itu didik sangat keras ya, disiplin, beliau sangat disiplin. Kalau saya meleng dikit itu udah pasti diluruskan. Jadi dia itu selalu ingin orang itu berbuat baik terus. Dia itu sebetulnya sama sesama itu sayang banget, sangat perhatian. Kelihatannya dia itu kalau saya bicara apa itu selalu disimpan dalam hati dan dia akan lakukan. Biarpun di depan dia itu selalu tidak langsung direspon, tapi dia pikirkan dan dia langsung respon itu setelah itu. Tanpa sepengetahuan kita dia sudah lakukan apa yang kita bicarakan. Beliau juga sangat menyayangi anak-anak dan cucu-cucunya karena beliau sangat bekerja keras dan jarang menikmati liburan. Beliau merasa bahwa liburan itu kebanyakan itu adalah a waste of time. Tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya kita ajak beliau untuk liburan, beliau selalu menyempatkan, mengusahakan waktunya yang terbatas untuk bersama-sama dengan kita. Saya masih ingat dulu pada waktu saya telat pulang saja. Jam 6 sore itu saya harus sudah di rumah. Itu nyampe, dia udah duduk di kursi. Duduk kursi gitu, terus dia tanya, jam berapa ini? Saya bilang jam 6. Ya terus, mau apa kamu? Mau jadi apa kamu? Jam 6 pulang. Kamu nggak tahu, sekarang tidak boleh keluar-keluar, harus sebelum matahari terbenam kamu harus sampai di rumah. Jadi sesimpel-simpel itu aja saya sudah tahu bahwa beliau itu sangat disiplin. Pak Arif itu ingin selalu kebersamaan. Saudara tidak boleh pecah. Dan saudara tidak ada mantan, dia selalu bilang, tidak ada mantan. Jelek buruk itu tetap saudaramu. Bahwa Pak Arif itu adalah anak yang paling besar dan bisa memimpin saudara-saudaranya. Mulai dari kecil, dia sudah mulai dari saat dia mulai pindah dari Sulawesi ke Surabaya. Waktu sekolah pun kita sudah mulai bersatu untuk menjadi satu saudara. Orang tua kami meninggal pada tahun 81 dan Pak Arif itu waktu itu adalah masih umur 25 tahun kalau tidak salah. Pak Arif menjadi tulang punggung dari keluarga besar kami. Walaupun beliau tuh kerja berangkat pagi, pulang malam, tapi beliau tuh sangat memperhatikan performance dari kami semua anak-anaknya ya. Ya mungkin itu yang cara beliau mendidik supaya anak-anaknya semua itu disiplin. Anak-anaknya semua tahu rasa tanggung jawab, tahu apa yang diperlukan, karakter apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang seorang dari keluarga Harsono. Pak Arif itu mempunyai satu orang yang suka berorganisasi. Itu satu kelebihannya dari Pak Arif, bisa memimpin
sebuah organisasi, bisa membentuk tim yang baik sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan baik, dan baik itu di dalam usaha organisasi atau maupun asosiasi maupun keagamaan, itu Pak Arif bisa menyatukan mereka untuk menjadi satu organisasi maupun ini yang baik dan kompak dan bisa satu suara. Nah, itulah karisma dari satu Pak Arif. Beliau itu suka bercanda. Memang kelihatannya bahwa kalau ketemu beliau itu tegang, karena mungkin karismatik, lalu bawaannya juga tongkrongannya angker lah orangnya. Tapi beliau itu sebenarnya suka bercanda, dan beliau itu sangat happy. Kita tuh satu keluarga berkumpul di Surabaya, anak, istri saya, terus adik-adik saya beserta suaminya, dan anak-anaknya semua kumpul. Lalu kita ada kayak semacam pertandingan. Pertamanya pertandingan apa sih gitu kan? Ternyata dalam pertandingan itu dia senang liatin cucu-cucunya bisa ini, bisa itu. Beliau ketawanya lepas sekali gitu. Jadi itu merupakan memori bagi saya yang nggak terlupakan. Kalau papa menyayangi anaknya, cucunya terlebih lagi disayangin gitu loh, dimanja. Dan kalau misalnya anak-anak saya juga ketemu beliau di pagi hari gitu, mereka pada nyapa, ciao anyeye, malam wan anyeye, sebelum ke sekolah atau papa sebelum bekerja harus cium mereka, harus peluk mereka, itu membuat dia juga happy. Simple thing saja, nggak ada yang kayak hobi yang kayak terlalu wah gitu. Pak Arif itu it's pretty simple to make him happy actually. Pak Arif itu sangat sering bermain dengan cucu-cucunya, ya, baik di Jakarta maupun yang di Surabaya. Kalau dia di Jakarta, dia mungkin sering mengunjungi cucunya, ya. Kalau di Surabaya pasti karena cucunya juga ada yang tinggal bersama dia kan. Jadi bagi saya dia juga satu penyayang keluarga. Jadi itu melambangkan bahwa beliau itu walaupun orang yang disiplin, lama dan segala macam, tapi beliau itu sangat sangat perhatian, walaupun tidak terlihat. Ya, beliau nggak akan memperlihatkan bahwa beliau itu adalah bangga atau happy, tapi hanya dengan cucu-cucunya aja beliau bisa lepas gitu, bisa ketawa, bisa seperti seorang kakek gitu. Saya nggak pernah lihat orang yang senasionalis beliau. Pak Arif selalu merasa Indonesia adalah negara yang terbaik di dunia. Jadi apapun visi beliau itu disesuaikan dengan visinya Indonesia juga gitu loh. Whatever yang kita canangkan itu harus sesuai dengan visinya negara Indonesia ini gitu. Hal yang paling berkesan pada saya pada waktu kita TBK tahun 2016, saya seumur hidup itu nggak pernah dipuji sama Pak Arif. Kali ini saya dipuji di depan semua orang, dan pujian itu bagi saya sesuatu yang luar biasa sekali. Ternyata yang membuat saya bahagia, yang membuat saya sangat merasa semangat, itu adalah pujian dari seorang ayah. Dia nggak pantang menyerah, nggak pernah komplain tentang kayak badan capek atau lain sebagainya, karena dia sangat mencintai apa yang dia lakukan di dunia ini. Jadi dia merasa setiap orang tuh mempunyai purpose sendiri dalam hidupnya, dan untuk beliau purpose-nya sudah terlaksanakan dengan baik. Nah, menurut saya Pak Arif itu hit every layers successfully. Not a lot of people can do this. Mungkin mereka cuma sukses di keluarganya aja, which is it's okay. Tapi not him. He wants to be successful in his family. He wants to be successful in this company. He wants to be successful in his country.
he wants to make an impact, a real impact. Nah itu susah. Itu adalah suatu inspirasi bagi semua bangsa. Kalau misalnya kita lihat, Pak Arief itu adalah seorang master udah. Jadi kayak level itu udah master karena beliau nggak mikirin diri sendiri saja dan nggak mikirin keluarga saja, but beyond that, mikirin company-nya, keluarga, orang yang tinggal di perusahaannya. Messageku terakhir kayak, please Pak, istirahat supaya cepat pulih. Please Pak, istirahat supaya cepat pulih, karena saya juga nggak mau mengganggu beliau tentang keadaan kerjaan dan lain sebagainya. Kita kasih berita-berita positif. Tapi hari itu jam 10 pagi masih tanya keadaan kita. That's the way he is gitu loh. He does not like to complain, tapi dia selalu tanya orang lain gimana, sehat-sehat nggak, selalu khawatir sama kita gitu. Itu adalah kenangan terakhir kami dengan beliau sih. Dia suka memberi gitu. Dia suka memberi dan itu caranya beliau untuk menyalurkan love language beliau, yaitu through giving gift gitu. Dan beliau juga suka menerima hadiah juga gitu. That's how he shows his love. Saya tanya sama beliau, apa sih sebenarnya, what is it that you want in life gitu. Beliau ingin menjadi seorang yang bisa berguna bagi semua masyarakat dan bisa mempunyai pengaruh yang positif, yang bisa mempengaruhi dengan pemikirannya, dengan cinta kasihnya, sehingga orang tuh bisa maju gitu with his own way, karena orangnya emang keras gitu, emang keras. Jadi so I know bahwa all his life is to pursue apa yang dia inginkan. Kan beliau tuh mungkin punya sixth sense yang tinggi ya. Jadi kalau kita udah datang dengan membuka diri, kita cerita apa adanya, beliau akan mendengarkan. Tapi kalau kita udah mulai punya tujuan sesuatu yang beda gitu, kayak sebenarnya misalnya ini anak saya mau minta permen gitu misalnya, udah tahu dia, lu mau minta permen ya gitu. Jadi memang beliau tuh udah suksesnya juga jago gitu. Jadi bagi leader sih orangnya memang tahu apa yang dia mau. Orangnya tegas, terus tidak bergeming apapun. Apa yang dia mau kan ya dia akan perjuangkan sampai selesai gitu. In the day bagi dia itu kerja keras, kekuatan, determination sama perseverance bagi dia itu adalah kunci menuju keberhasilan gitu. Jadi tetap aja gitu, tegar pokoknya, apapun badai apapun ya harus bisa mengarungi samudra dengan segala macam cobaan, harus bisa dikarungi. Jadi at that time I was thinking, apa pasti bisa sembuh karena semua jalan dimudahkan, tabungan karma beliau itu sangat banyak. Sekarang sakit mungkin harus narik deposito sedikit, tapi nanti waktu beliau sembuh pasti akan nabung karma lagi gitu. Tapi ternyata rencana Tuhan yang saya percaya itu yang terbaik berkata lain. Aku kok soro ya katanya. Saya langsung telepon Pak Rahmat. Ming, di C ini lihat papamu ini agak serius. Perhatikan. Terus Rahmat cek ke papanya. Enggak apa-apa kok. Sebentar lagi aku pulang. Kesimpulan di sini bahwa Pak Arief ini nggak ingin orang-orang khawatirkan dia, baik keluarga dekatnya atau apa. Cuma dia sama saya ini adalah, you bisa bayangkan hubungan kami berdua. Sekitar jam 12.30 setelah saya ngasih baju beliau untuk diganti, saya merasa dia megang tangan saya. Terus bilang, everything is going to be okay. Jangan khawatir, semua akan
kamu nggak apa-apa, kamu bisa, kamu harus bisa, kamu pasti bisa, jangan khawatir, everything is gonna be okay gitu. Terakhir itu kan tahun lalu saya kena COVID. Nah, betapa sayangnya Pak Arif, saya itu tidak boleh kemana-mana, dia itu tidak mau saya tuh kena lagi. Udah taunya malah dia yang kena. Perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau dengan apa, tapi bisa dilihat dari kenyataan. Makanya kenapa saya katakan nyawa saya adalah milik Pak Arif. Itu sudah sangat-sangat dalam. Ibaratnya kalau Pak Arif minta nyawa saya kasih. Waktu saya menikah dan pindah ke Amerika selama 1 tahun, hal pertama yang beliau katakan kepada saya adalah, Fang, papa kangen makan pagi dengan kamu, papa udah gak punya teman makan pagi bersama. Hal itu yang membuat saya merasa bahwa itu adalah momen spesial buat saya. Lalu setiap kali saya telepon ke beliau, beberapa hari sekali dari Amerika, pertanyaannya kepada saya adalah, kapan kamu pulang? Kapan kamu pulang? Itu pertanyaan pertama. Nggak tanya apa kabar, tapi kapan kamu pulang? Saya memutuskan untuk tinggal bersama beliau, bersama anak-anak saya, karena saya ingin spend as much time as possible dengan beliau, belajar dari beliau tentang bagaimana bekerja dengan baik, bagaimana membangun keluarga dengan baik, bagaimana berkontribusi ke dalam negara. Bagi saya pelajaran yang terbesar adalah kita hidup sesuai dengan purpose kita di dunia ini. Saya sangat admire beliau karena beliau adalah salah satu orang yang menemukan purpose hidupnya semenjak kecil, dan sampai dengan saat terakhirnya he really serve his purpose. Selalu bilang ke saya, kalau saya nggak bekerja, orang-orang itu bagaimana cara menghidupi keluarga mereka. Okay. Dan juga give back to the country. Bagaimana agama Buddha ini bisa diterima di Indonesia. Bagaimana kita bisa membantu mengembangkan Indonesia. Bagaimana Indonesia ini bisa jaya tanpa bantuan dari luar negeri dan lain sebagainya. Jadi semua dipikiri gitu. Jadi beban beliau itu nggak cuma kecil. Dan itu menurut saya itu sangat, nggak semua orang bisa memiliki. Cuman orang-orang tertentu saja yang bisa seperti itu. That's what success is. Success is not becoming the richest person secara harta dan materi, tapi success is living a happy and meaningful life. Jadi kalau misalnya saya tanya ke beliau, Pak, apakah saya bisa? Jawabannya bukan bisa atau apa, jawabannya harus bisa. Jadi dari itu saya belajar bahwa aset terbesar diri kita adalah diri kita sendiri. Bukanlah harta benda, bukanlah rumah dan posisi-posisi lainnya, tapi diri sendiri. Dan aset terbesar beliau adalah diri sendiri. Dan beliau membuktikan itu setiap harinya. Dan itu adalah hal yang terbesar yang saya pelajari dari beliau. Yang membuat saya encouragement untuk keep on moving on itu adalah beliau akan happy apabila kita semua itu bisa melakukan sesuai dengan amanah apa yang beliau inginkan. Saya tahu beliau nggak akan bilang you doing a good job gitu, tapi I know selama saya tidak melakukan suatu kesalahan yang dimana itu bisa berakibat fatal terhadap perusahaan, keluarga maupun masyarakat, dia pasti memaafkan karena semua manusia juga berbuat salah. Yang penting adalah marwah dari dan value dari keluarga itu tetap dijaga ya, dan kita harus mempertahankan value daripada apa yang beliau miliki untuk meneruskan apa yang sudah beliau bangun.
saya juga tanya ke beliau, Pak, kenapa kok nggak mau ke Singapura saja? Singapura lebih aman buat papa kan juga manusia lanjut usia, manula gitu kan. Jadi mungkin lebih baik papa istirahat di Singapura. Dia bilang nggak mau. Kalau ke Singapura tuh namanya melarikan diri. Kita harus hadapi. Ini memang purpose saya di sini untuk melayani orang, untuk memproduksi ini dan itu yang dipakai oleh orang, membantu orang. It's my purpose. Saya lebih baik menjadi orang yang berguna dan meninggal gara-gara itu daripada menjadi orang sehat tetapi jadi orang yang tidak berguna. Ya pokoknya intinya membantu orang itu tidak perlu melihat siapa dan segala macam, bantu aja. Semampu kita bantu. Kalau kita nggak mampu kita bantu, ya diusahakan asal bisa. As long as you do your best, intensinya right untuk bantu orang, ya Tuhan tanpa pamrih.